teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ivan, dan pada video kali ini saya akan membuat sebuah video bagaimana cara menerapkan bottom navigation bar seperti ini, dan juga saya akan menerapkan bagaimana cara membuat image auto slider, recycle view dalam bentuk horizontal, dan juga grid layout. Jadi langsung saja ke videonya. Pertama, pada video sebelumnya saya sebenarnya sudah pernah membuat video tentang membuat bottom navigation bar, tapi saya akan ulangi saja. Pertama, kita buat dulu sebuah main activity kosong pada bagian layout. Nah, seperti ini kita buat aja layout kosong seperti biasa. Kita activity, empty activity. Kemudian kita tambahin sebuah com Google Android Material Bottom Navigation View. Kemudian kita taruh di bagian paling bawah dan pastikan di sini ada frame layout juga. Jadi kita frame layout ini berisi konten-konten dari fragment kontainer kita. Nah, kalau udah tuh kan kita di sini kita tambahin sebuah app menu namanya menu bottom nav. Nah, ini dari mana nih? Ini dari sini. Dari sini menu bottom nav. Kita tambahin sebuah menu, kemudian tambahin sebuah item. Nah, di sini ada home, ada search dan settings. Kemudian kita buat sebuah 3 fragment baru seperti ini. Nah, di sini saya buat ada fragment main, fragment search seperti ini, dan satu lagi fragment buat settings. Nah, kalau udah kita pergi ke bagian activity main, bagian backend-nya. Nah, di sini kalau udah kita tinggal buat sebuah bottom navigation view. Kita ambil ID dari bottom navigation view ini. Kemudian kita buat sebuah listener yang dimana ketika item ini memiliki ID home, maka dia akan melakukan replace fragment, yaitu main fragment, atau yang ini dari function sini ya. Kemudian jika dia search, maka search, jika setting, maka settings. Nah, jadi kita demokan saja ya. Nah, jadi di sini pastikan dulu teman-teman udah membuat buat 3 fragment baru ya seperti ini. Saya udah buat home, search, settings. Kemudian misalnya kalau saya tekan di sini search, dia bakal pindah ke sini. Kalau pindah settings, kita bakal pindah ke sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan bottom navigation bar. Nah, selanjutnya kita akan membuat kita akan mendemokan cara membuat sebuah image auto slider. Nah, caranya juga cukup simple seperti sebelumnya, yaitu pertama tuh kita buat dulu sebuah card view di sini ya. Nah, di sini ada card view. Kemudian kita kasih ID-nya, misalnya sini card auto. Kemudian kita bikin sebuah view pager namanya image auto slider, nama ID-nya. Kemudian kita bikin dia image parent saja. Kemudian lalu kita buat sebuah satunya lagi namanya tuh word indicator. Ini harusnya worm, cuma saya typo sedikit, gak apa. Kemudian kita pindahkan dia ke bagian center horizontal di bagian bawah. Kemudian kita pastikan dia berada di bawah dari constraint card auto. Kemudian kita bikin dia di parent bawahnya. Kemudian kita bikin margin bottomnya 16 dp. Nah, kalau udah kita pergi ke bagian sini ya. Kita pergi ke bagian ini, kita buat sebuah adapter baru di sini. Saya udah buat auto slider adapter. Kemudian kita buat sebuah class auto slider adapter. Kemudian kita ambil sebuah list dari image. Kemudian file view pager juga. Ini tuh kayak sebuah parameter ya. Nanti bakal kita assign di bagian main fragment. Kemudian kita bikin juga sebuah adapter auto slider adapter slide view holder. Jadi itu dia dari sini. Nah, dari sini ya. Jadi fungsinya itu dia buat ngambil semua ID dari image yang ada pada slider. Oh ya, saya belum kasih tahu ini ya. Jadi sebelumnya teman-teman harus buat seperti ini dulu. Kita buat sebuah layout resource baru seperti ini. Di bagian ini, kita buat sebuah resource baru, ini image slider namanya, ID-nya. Jadi nanti dia bakal ngambil semua image-nya dari sini ya. Nah, jadi kita bakal ngambil image slider-nya dari sini. Kemudian kita buat coordinate position kita di 0, artinya posisi dari image kita ada di 0. Kemudian kita ada buat ini juga. Ini tuh fungsinya tuh buat ngejalanin auto slider. Nah, ini fungsinya. Jadi dia bakal memanggil sebuah coroutine scope yang berfungsi ketika dia di launch. Maka dia akan memberikan sebuah delay 2000. Kemudian
di 2000 itu artinya 2 detik ya. Kemudian coordinate position nih dia bakal nambah 1, kemudian di modulus sama item count. Jadi fungsi modulus di sini biar dia bakal bisa kembali lagi ke bagian awal ya. Kemudian kita juga bikin dia view pager, kita set current itemnya pada view pagernya. Soalnya ada juga kayak on create view holder yang buat fungsi untuk nge-invert view dari slide item kita. Kemudian ada juga get item count buat nge-return ukuran dari image kita. Misalnya kayak jumlah total dari image yang kita assign. Kemudian juga ada onBind view holder yang berfungsi untuk ketika apa ya, menampilkan resource dari image kita atau pas kita tekan. Cuman di sini kita nggak gunain, kita cuma gunain buat misalnya kalau dia ada if else, misalnya kalau dia image-nya dia berupa drawable resource, maka dia bakal nge-set image resource-nya berdasarkan holder kita. Kemudian misalnya kalau dia bentuk dalam URL, maka dia bakal pakai sebuah library dari Picasso untuk meng-set image view kita melalui holder. Nah, mungkin kalau udah buat adapternya, kita tinggal terapin aja di main fragment seperti ini. Nah, sini kuningannya saya buat sebuah function setelah auto slider dengan menerima parameter view. Kemudian kita buat sebuah list. Nah, di sini saya ada buat contoh ini, kita pakai drawable atau kita juga bisa pakai link dari URL seperti ini. Kemudian kita ambil juga view pager dari ID view pagernya. Kemudian ambil juga just indicator yang berfungsi agar kita tahu kita di image ke berapa. Kemudian yang paling penting itu kita harus terapin yaitu dengan view pager adapter sama dengan auto slider adapter, kemudian image ini, kemudian view pager dari ini. Kemudian kita attach juga index indicatornya ke bagian view pager kita. Kemudian kita tambahin aja fungsinya di sini setup auto slider view. Jadi dia bakal ngenerapin perubahan dari image auto slider kita. Jadi kita coba aja. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman buat image auto slider kita bisa digeser-geser seperti ini. Jadi kita bisa otomatis bergeser ke kanan atau ya ke kanan dan bakal kembali lagi ke bagian 0. Kemudian di sini juga ada saya bisa menggunakan link juga buat nge-set image resource-nya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk setup auto slider. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat recycler view. Jadi ini saya juga udah pernah buat ya. Jadi kita langsung saja kita close all dulu, kemudian kita pergi ke bagian fragment main, kemudian kita tambahin dulu sebuah recycler view baru di sini. Tambahin sebuah recycler view, kemudian kita buat ID recycler, ini paling penting. Kemudian kita bikin scroll bar-nya horizontal. Ini nggak harus sih sebenarnya. Kemudian kita pergi ke bagian nah, kita buat sebuah adapter baru di sini. Saya buat trace adapter ya namanya. Jadi kita bakal ini ada on create view holder yang berfungsi untuk nge-return view kita. Kemudian ada juga sini onBind view holder yang ketika kita buat itu fungsinya itu buat nge-set memberikan sebuah posisi dari items kita. Kemudian kita bakal nge-set trend title dan subtitle-nya. Ini sebenarnya fungsinya buat detail sih, buat fungsi detail. Kemudian di sini juga ada get item count, kemudian view holder yang berfungsi untuk mengambil ID dari title, subtitle dan picture. Kemudian kalau udah tuh kita, oh ya di sini juga jangan lupa ya buat sebuah domain. Di sini trace domain, jangan lupa buat juga di sini. Kemudian kalau kita udah buat data-data dari class-nya, kemudian kita pergi ke bagian langsung aja ke main fragment. Nah, ini main fragment ya. Kemudian kita sini ada tuh setup recycler view, kita ambil recycler view-nya, welcome text CL, kemudian kita ini kalau kita membawa horizontal, kita ke sini, kita tulis recycler view layout manager sama dengan linear layout manager, kita bikin dia horizontal. Jadi dia bakal seperti ini ya. Kita tambah ini aja, dia bakal pindah menjadi horizontal untuk scroll bar-nya. Kemudian kita ambil array list, lalu trace data tuh yang dari sini ya. Yang dari sini. Kemudian juga kita tinggal buat trace adapter, kemudian kita tinggal kita apply saja dengan caranya seperti ini.
Nah, kalau udah kita pergi ke bagian, kita tinggal run ulang aja. Nah, maka pada saat kita geser, maka dia bakal berpindah ke kanan seperti ini. Pada saat kita geser ya. Untuk penggunaan recycler view horizontal, kurang lebih seperti itu. Kemudian terakhir kita akan mengimplementasikan sebuah grid layout ya. Grid layout itu maksudnya seperti ini. Misalnya kalau kita buat gridnya ada, misalnya ada 3, dia bakal menyesuaikan ada 3 kolom. Ya seperti ini, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau misalnya 2, dia bakal menyesuaikan 2 kolom, berarti 1, 2, 1, 2. Jadi langsung saja ya. Jadi caranya itu pertama-tama tuh kita pergi dulu ke fragment main seperti biasa. Di sini kita bisa buat sebuah recycle baru. Nah, recycle baru ini buat menampung grid layout. Nah, kalau udah kita buat sebuah grid layout baru di sini, bentar. Nah, di sini ada main menu grid, kita buat seperti ini. Kita buat curve view, bisa buat curve view seperti ini. Kemudian kita buat sebuah linear layout, kemudian ada image view sama text view. Nah, kalau udah kita pergi ke bagian ini. Kemudian kita pergi ke bagian grid adapter. Nah, di sini kita buat sebuah grid item. Kemudian kita di sini ada title, image resource. Kemudian ini kita sebenarnya kita juga bisa buat sebuah domain baru buat ngambil, tapi karena di sini juga bisa langsung pakai data class saya seperti ini. Kemudian kita ambil sebuah items, kemudian item ini fungsinya nanti bakal buat apa ya? Misalnya kalau kita tekan sebuah item maka bakal pergi ke suatu tempat. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga ada kita buat image resource, ada bind-nya. Kemudian di sini juga ada buat fungsinya tuh buat nge-set item text-nya. Kemudian ada juga sebuah listener. Nah, kalau udah kita pergi ke bagian ini, ke main fragment ya. Nah, di sini kita pergi ke setup grid view, kemudian kita buat sebuah grid recycle view, kemudian kita pakai file grid items, kemudian kita buat sebuah grid recycle view layout manager, lalu kita buat sebuah grid layout manager yang dimana count-nya ada 3. Kemudian kita buat grid adapter yang fungsinya nanti kita bakal nge-select sebuah item seperti itu. Biasanya ini saya ada buat contohnya ya. Misalnya kalau misalnya menu 1 dia bakal seperti itu. Namun saya bakal implementasinya pada video selanjutnya. Nah, jadi kalau kita udah set count-nya, maka kita tinggal kita run ulang aja, maka dia bakal berhasil ke assign. Nah, jangan lupa juga kita tambahin sini ya. Ada set grid view. Kemudian kalau udah kita pergi sini, nah maka dia bakal menyesuaikan sebuah grid view seperti ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya kalau kita buat 2 ya, kita coba. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia bakal jadi 2 doang, 2 kolom doang seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan grid view ya. Sebenarnya di sini ada 2 cara sih, cuma saya pakai cara lainnya. Jadi saya pakai layout manajernya buat sebuah grid. Jadi teman-teman juga bisa pakai cara ini ya. Cara ini bisa pakai. Nah, jadi teman-teman itu bisa buat kayak grid layout. Grid. Nah, jadi teman-teman juga bisa pakai cara ini buat sebuah untuk layout dari gridnya ya. Cuma saya nggak pakai cara ini, saya pakai cara ini ya, pakai dari backend. Jadi sebenarnya caranya sama aja ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan grid layout. Mungkin sekian saja dari video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.